Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masih di seri diskusi sekolah desa ya, dan sesi kali ini kita akan spesifik ngebahas tentang gimana konsepnya Payungi University ngebangun sebuah apa ya bisa disebut forum ya, forum diskusi, wadah buat transfer pengetahuan dalam bentuk sekolah desa yang ya ini slide-nya seperti ini. Kalau diurut dari awal ada sekolah desanya sendiri ya yang kita 2 hari belajar, malam menginap di sini, paginya ngelihat pasar, kemudian pasca sekolah desa juga ada pulang ke desa, manjau menjong mengan, yang konsep kita bukan hanya mentoring aja di ruang kelas, tapi juga kita balik ke desa. Dan baru-baru ini kita juga baru ngevaluasi kurikulumnya juga ya, Iya. dengan ada spesialis, masteri dan generalis. Bahas spesialis dulu berarti. Nah, atau gini dulu deh, di awal mungkin kita perlu ngebahas dulu kenapa sih harus ada penjenjangan di kurikulum sekolah desa ini. Ya, yang terjadi anak-anak desa ini tidak semuanya, ya bukan semuanya, banyak yang belum menyadari menjadi penggerak itu kewajiban gitu. Ya sebenarnya itu malah sesuatu yang kalau tidak ada penggerak, apa yang mau terjadi di kampungnya, di desanya apa gitu. Dan desa tuh dari mulai kepala desanya juga belum bisa dipastikan dia jadi orang generalis gitu. Spesialis itu adalah orang-orang yang memang punya kemampuan tertentu. Copywriting, dia bisa desain grafis, misalnya. Dia bisa editing video, dia bisa ngelola website. Bahkan dia sanggup untuk mengelola medsosnya secara konsisten, ngelola Facebooknya, YouTube-nya, TikTok-nya, Instagram-nya, websitenya. Oh, itu kalau ada anak-anak muda desa yang kayak itu tuh kita bisa sebut spesialis. Artinya jenjang awal memang harus dicari banyak dulu spesialis yang ada di situ ya. Harus dibentuk. Iya. Kesadaran kita melihat itu ternyata juga dari pengalaman di lapangan. Ketika kedatangan anak-anak muda desa, aduh, skillnya rendah sekali. Padahal mereka megang teknologi gitu kan, mereka megang Iya. smartphone gitu. Jadi di semua anak desa kayaknya sekarang udah pegang Android ya. Dan internet juga sekarang sudah masuk desa. Internet udah ada di yang paling, malah di balai desanya kan kencang juga mereka. Ya spesialisnya dulu gitu yang utamanya jenjangnya gitu. Baru naik jadi mastery ya. Mastery kita ngomong Di luar sebelum mastery, spesialis itu juga pada akhirnya meningkat ke apa ya, bikin project dia. iya. Jadi setelah mereka itu punya skill-skill spesialis tadi, dia mestinya kan juga punya kegiatan, punya project-project desa yang tentu dikerjakan secara kolektif ya. Terus sekali lagi ini bukan kerja Superman, bukan kerja proposal, bukan kerja Superman, ini kerja super tim, dilakukan secara happy, dikerjakan secara sadar, dan itu menunjukkan bahwa desa mereka ada. Jadi kalau desanya nggak ada medsosnya juga ya jangan berharap perubahan. Iya. Bahkan semangat dia gotong royong gitu. Tapi siapa yang pula yang akan kenal desanya kalau tidak dipromosikan melalui media digital. Nah, bikin proyek kegiatan desa salah satunya untuk melihat secara lebih kompleks bahwa desanya itu mesti dipromosikan. Itulah. Desanya mesti di up secara medsos gitu. Jadi inovator pertama di desa itu adalah mereka yang spesialis dulu gitu ya. Iya. Tanpa para spesialis, seorang kepala desa juga akan kepayahan. Toh, nih kalau naik mastery ke generalis, orang yang mastery itu pasti sudah melewati fase spesialis. Betul. Nah, kalau mastery kita apa sih materinya kemarin mastery itu? Itu social mapping, Social mapping, community approach, kemudian apa, pendidikan pemberdayaan gitu. Ketika orang-orang yang sudah spesialis ini punya jam terbang dalam membuat kegiatan-kegiatan ya,
mereka akan menemukan satu hal baru bahwa oh iya kita ini belum punya peta desa ya, peta potensi desa gitu. Nah, social mapping ini kan tujuan besarnya adalah untuk membangun tentang arah gerakan desa secara konsep. Secara konsep. Kalau tadi kan secara skill gitu ya, bergerak secara skill. Terus kalau community approach ya ini bisa dilakukan oleh mereka yang memang sudah mau naik kelas. Dia tuh bukan hanya orang yang hanya sekedar asik dengan mainannya sendiri, lalu dia lupa menyapa orang, lupa melakukan pendekatan kepada orang-orang potensial. Meskipun ini sebenarnya tahapan panjang untuk membangun sosok leadership ya. Kalau orangnya tuh masih gini loh. Musuh terbesar pemberdayaan itu kan sebenarnya dirinya sendiri. Ketika dia malas menyapa orang, malas untuk mengajak orang ngobrol, teman-teman di desanya juga dibiarkan gitu aja gitu. Yang terjadi kan banyak kerusakan. Itu tuh udah kita bahas juga kan di fase kenapa pendidikan pemberdayaan di tengah desa itu penting. Salah satunya supaya anak-anak muda desa tidak nongkrong di kampung orang. Ketika kita bikin ruang pendidikan, ruang edukatif di tengah desa, harapan besarnya mereka sering nongkrong di desanya sendiri, nonton film di desanya sendiri, main musik di desanya sendiri, tempat nongkrong ngopi-ngopi di kampungnya sendiri. Bahkan dengan pendekatan spesialis tadi, dia ajak tuh anak-anak muda untuk yuk kita bikin editing video tentang desa kita. Itu udah bagian dari ini tuh, bagian dari konsep pendidikan pemberdayaan learning by doing itu. Dan ketika Mas Terry memang yang didorong adalah mereka yang punya daya tawar untuk membangun tim, bukan hanya sekedar kerja-kerja individu saja. Kerja terarah lah ya. Ya dia tahu nih bagaimana timnya harus bergerak, apa yang harus didokumentasikan, apa yang harus di branding. Kemudian kalau ngomong community approach, figur-figur mana aja yang harus mereka dampingi juga gitu. Di Mas Terry apa aja ya selain ada brandingnya juga. Oke, branding ya. Berarti kan kalau branding dia harus juga jago bercerita tentang desanya ada apa gitu kan. Ini kalau kita lihat perjalanan panjang sekolah desa ini kan karena kita juga trial dan error ya. Nih misal kayak ini yang tadi pertama spesialis nih, ngelola media digital. Nah terus kemudian kayak sosial media organik ya. Orang tuh melihat Instagram ya gitu-gitu aja. Padahal kalau dia benar-benar spesialis dan naik menjadi mastery, dia tekun tuh kelola medsos, naik juga kok followernya. Tapi kalau gerak dia nyepelein dan dia nggak tekun gitu, ya Instagramnya paling 1000. Ini kan sosial media organik tuh. Jadi kalau cuma beli robot, followernya tahu-tahu 100.000 follower, tapi kan dampaknya secara organik nggak terjadi. Ya konsekuensinya organik kan dia menemukan audiensnya kan, atau audiens yang mencari dia. Jadi kegiatan memang penting, promosinya penting. Nah terus kalau ini sekarang kita naik ke generalis nih, ini kan jelas lebih serius ya. Yang kita sasar ini sebenarnya secara generalis anak muda, apa langsung ke kepala desa tuh? Sedangkan kepala desa banyak yang tidak punya skill spesialis. Ya tentu itu jadi ini ya, kalau mau dikotomi dipisah-pisahin tentu akan kejadian tuh yang anak mudanya aja yang mau jadi penggerak atau kepala desa yang jadi penggerak. Tapi kalau ngomong secara komprehensif ya, sepertinya memang dari awal harus ada identifikasi dulu. Ini orang ini emang harus sudah jadi generalis atau belum gitu. Tapi semua kepala desa kan tentu bisa mempengaruhi orang. Salah satu prasyarat manusia generalis itu kan dia berpengaruh, bisa mengendalikan orang, bisa ngomong orang meskipun gini, para generalis itu kan juga nggak mesti harus jago semua spesialis. Betul. Dia tahu. Tapi gini loh. Tapi dia punya skill. Tapi yang paling pentingnya dari generalis ini adalah seni dia memahami tentang skill yang dimiliki atau dorongan yang dimiliki oleh yang lain. Itu kan salah satu problem juga yang terjadi di masyarakat kita ya, bahwa kaum tuanya yang gagal memahami anak mudanya dan anak mudanya yang tidak sabar menjelaskan kepada orang tuanya gitu. Jadi generalis pun itu juga sebenarnya gini, kalau di sekolah desa ada kepala desa yang kemudian dapat
inputan generalis, pertama kali yang harus ditanamkan adalah bagaimana mereka secara konsepsi pendidikan pemberdayaan harus punya empati yang mendalam terkait dengan potensi-potensi SDM yang ada di ini, dan sanggup mendengar A to Z tuh tentang anak-anak mudanya, apa yang kamu punya, apa yang bisa kita dorong gitu kan. Anak-anak mudanya juga kan pasti. Berarti tokoh kepala desa itu kan dulu di masa mudanya juga harus orang yang aktif lah paling enggak. Kan nggak mungkin tuh kepala desa itu bisa menangin pertarungan tidak punya jam terbang sebagai orang yang pernah peduli, orang yang pernah. Betul. Kecuali dia orang kaya ya. Ya ada juga sih kepala desa yang tadi di Pesawaran tak lihat tuh masih muda-muda gitu, dan mereka tapi anaknya orang kaya banyak juga sih. Ya, tapi mereka harus belajar juga sih. Kalau mau di rasio, memang kalau di level desa gitu ya, banyak orang yang berpengaruh secara sosial yang bisa jadi kepala desa. Kalau ya rasionya mungkin sedikit buat mereka yang mungkin punya kekuatan dana terus jadi kepala desa, mungkin rasionya lebih sedikit. Kayaknya kekuatan struktur sosialnya kalau di desa emang lebih kuat gitu. Makanya secara jangka panjang saya percaya pemberdayaan itu akan melahirkan orang-orang yang terus berbuat. Karena banyak juga orang yang menjabat tapi tidak berbuat. Ya apa gunanya dia punya jabatan tapi tidak bangun perubahan gitu. Tapi relevansi pemberdayaan itu tindakannya tuh kecil, tapi tumbuh, dan pada akhirnya kan tuh membentuk karakter. Perjalanan panjang seorang penggerak itu kan tidak mesti harus mulus, dia ditolak orang, ditolak gagasannya, tapi itu kan memang sudah takdir bahwa Tuhan ingin memperkuat basis kesabaran dia, ingin menguji tentang mentalitas dia gitu. Ya dengan sekolah desa sebenarnya juga kita pengen menawarkan satu konsep baru ya, bahwa kreativitas, kesejahteraan, kemudian inovasi yang ada di desa itu sebenarnya solusinya bukan di struktur gitu kan. Di ide ya, di ide dan gerakan. Yang ide itu bisa seringkali melampaui struktur. Struktur pun itu tidak membangun ide kok gitu. Ya ada perangkat desa gitu, dia tidak membangun ide-ide tentang. Dia tidak fleksibel sih emang. Betul. Apa jaminan pembagian klasifikasi bahwa sekolah desa akan melihat orang yang datang ke sini, kemudian kita lihat dia punya spesialisasi apa, dia apakah sudah tahap master ataukah dia sudah siap sebagai orang yang general? Apa jaminannya? Tentu kan ini kan fase ya. Iya. Fase ya. Sebenarnya gini, kalau dibilang jaminan agak sulit ya. Kita apa sih yang bisa kita jual, bukan jual sih, kita tawarkan sebagai kita bisa menjamin kamu bisa mengarahkan perubahan gitu. Tapi karena letak jaminan itu ada di gerakannya itu sendiri kan. Kalau ketika mereka bergerak dan sesuai rel gerakannya ya jaminan perubahan itu akan terjadi. Tapi untuk memastikan bahwa mereka ini adalah orang-orang tepat di setiap jenjangnya itu adalah kita emang harus identifikasi dulu di awal itu, di assessment lah. Kita assessment dulu gitu kan. Dia ini sudah pada tahap mana gitu. Dan jika baru ingin bergerak, kita masukkan ke spesialis, kita perbanyak jumlah spesialis. Jadi nanti bentuknya kayak corong gitu deh. Kayak corong piramida terbalik itu. Yang paling banyak jumlah manusianya, SDM-nya di spesialis. Kita perbanyak spesialisnya emang anak-anak muda yang suka ngelola sosial media, suka foto-foto, suka video. Dia berarti memang kan desa harus berikan ruang itu loh. Betul. Jadi kantor-kantor desa itu juga jangan hanya jadi kantor administratif ya. Ya kalau di diskusi kita banyak dengan teman-teman yang ikut sekolah desa kan, itu ya konsep ruang ya. Konsep ruang versinya sekolah desa itu seperti apa sih? Ruang kreatif ya. Saya pernah cerita ke mereka begini. Ini ada lapangan bola nih. Pertanyaan saya adalah, lapangan bola yang luasnya sekian itu bisa diisi 11 kali 2, ada 22 orang, 2 kesebelasan ini, itu jumlahnya ada berapa ruang gitu. Nah mereka banyak tuh ngajuin ide, ada 4, kenapa jumlahnya 4? Karena sudutnya ada 4 gitu. Oke, ada juga yang ngomongnya 2, ada yang tim kandang sama tim tandang gitu, dan macam-macam. Kemudian saya tawarkan konsep baru, sebenarnya lapangan sepak bola itu secara konsep ruang kreatif, itu ruangnya cuma 1. Bayangin lapangan seluas itu ruangnya cuma 1 gitu. Tapi bisa diisi
Nah, beda kalau ceritanya ketika dia dipecah menjadi ruang-ruang yang sesuai dengan interest manusianya, kepentingan manusianya. Contoh lapangan sepak bola yang seluas tadi itu, di pojok sebelah utaranya dikasih panggung musik. Di sebelah selatannya dikasih Orang dagang. gitu. Di pojok baratnya dikasih tempat buat orang gerabahan gitu ya, main tanah liat. Yang sebelah timurnya ada orang yang berolahraga sambil senam sambil apa gitu. Atau tempat nobar film. Betul. Jadi lokasinya satu tapi fungsinya macam-macam. Nah ini kan yang akhirnya ngerubah konsep ruang kan, bahwa tadinya ruang itu hanya dimaknai sebagai ini ya, ada bangunan, ada tembok, ada atapnya, kemudian ruangnya digeser bahwa ruang itu seperti botol dan manusia itu seperti airnya. Dia akan air tadi akan mengikuti bentuk botolnya kan. Ketika botolnya ketika ruangnya itu didesain untuk anak muda untuk berkumpul dan belajar, itu akan menarik secara otomatis gitu kan. Dia bukan seperti balai desa yang udah bentuknya seperti itu, kemudian kepala desanya ngomong, ayo kumpul belajar, saya pengen ketemu dengan Karang Tarunanya gitu. Ya balai desa akan menjadi balai desa, tapi kalau dengan konsep ruang kreatif, bagaimana menjadikan balai desa itu menjadi ruang yang menarik bagi anak muda buat kumpul di sana belajar. Jadi itu seperti desa harus punya investasi pendidikan berbasis desa ya. Iya. Dengan konsep ruang tadi sebenarnya kan ini seperti orang tuh suruh belajar, tapi dengan tidak berpatok hanya ruang kelas. Betul. Gitu. Ya bayangin loh betapa menjemukannya kumpul di balai desa yang kursinya sudah disusun, di depannya disusun meja, kepala desanya duduk di depan dengan ada meja. Ya template lah, hampir semua desa. Saya KKN di Jawa Tengah, di Jepara, kumpul dengan perangkat desanya ya kayak gitu formatnya. Di Lampung begitu, kayaknya udah template semua. Tapi kalau kita punya tawaran baru tentang ruang kreatif ya, misalnya dalam satu bangunan balai desa gitu, bisa dipecah-pecah tuh. Ada yang suka musik kita taruh di satu pojok gitu. Atau biasanya di dekat lapangan bola kan ada sekolahan di desa. Ya biasanya gitu ya. Apa namanya, ada lomba puisi. Lomba puisi juga dengan hanya anak sekolah. Emak-emak guru puisi. Itu kan ruang juga itu. Ruang gitu. Oke, kalau saya melihat, saya suka tugaskan kok ke yang peserta sekolah desa tuh. Coba hitung berapa ruang yang ada di Payungi gitu. Ya, yang jawab setelah tahu konsep ruang yang baru, mereka akan menjawab, wah ada banyak ya mas, ada 30 lebih. Wah jelas, karena misalnya kayak ada tembok, gambarnya bunga-bunga gitu. Kalau bapak-bapak agak kurang cocok foto di belakang bunga-bunga yang muralnya bunga-bunga, itu pasti ruang ini akan diisi sama anak-anak muda, belia gitu kan, perempuan yang suka selfie gitu. Bapak-bapak sukanya di mana? Di nongkrong di kopinya Mbah Harjo. Mbah Harjo itu walaupun jualan kopi, tapi dia adalah ruang ngobrol buat bapak-bapak. Setelah ketemu konsep ruang kreatif yang baru gitu. Artinya ya kayak tadi ya, kurikulum dari mulai spesialis sampai generalis yang sudah kita susun juga pada akhirnya akan berhadapan dengan ruang apa sih yang kita siapkan di desa itu kan. Gitu sih. Cocok. Oke, mungkin itu ya Payungers. 18 menit. Thank you.